aja deh, boleh nggak ularnya gitu. Udah itu kan, tapi itu waktu itu tuh udah abis maghrib gitu, jadi nggak begitu berinteraksi, cuma kayak sebentar. Aduh tapi jangan mukanya, jangan kepalanya, jangan kesini geli, denger dia mendesisnya geli. Denger desis itu aneh sih. Itu experience yang dan kuping tuh pengang setiap abis denger dia desis. Oh, karena juga ada sama ular, ada. Ada gue, itu experience yang kan dia cerita tidur sama Handi ini, ternyata Handi ini berubah jadi ular. Sama sebenarnya bukan sama Handi. Iya, pas sama Handi. Sama ular ya. Sama ular itu. Apa di series, film, bintang tamu, semua ketemu Mas Ayu mulu, kenapa? Dalam hati gue kenapa? Ada masalah apa gue sama Mas Ayu gitu kan? Ternyata ada sesuatu dalam hati gue gitu. Ini Tanah Jawa tayang di bioskop. Bang Bedu. Ngapain sih, Dad? enggak kayak ada yang megang-megang gue gitu. Wes. Ih, kayak ada megang terus tangan gue sendiri. Ibu apa ndak malu jadi bahan omongan orang terus? Kenapa harus malu nih? Kita direndahin warga terus, Bu. Kalau menurutmu itu tidak benar, ya jangan didengerin. Alam yang akan menentukan siapa yang akan diberi tanggung jawab selanjutnya. Segera masuk dan sucikan diri kalian dengan air sendang. Rasanya muka kamu ndak asing loh buat saya. Saya kan karyawan sanggar, Bu. Aku lihat ibuku jadi jelmaan ular. Ada jin jahat yang ditugaskan untuk mengganggu sakti. Ini bakalan ada korban baru. Jangan pernah usik kehidupan aku lagi. Gunakan kalau keadaan terdesak. Jadi selama ini dugaan kita itu benar. Emang mana? Ibumu golek tumban dong. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya hari ini ada aktris, aktor terkenal di Indonesia. Bentar lagi filmnya akan tayang di bioskop. Ada para pemain film Paku Tanah Jawa. Sobat TK pasti udah tahu lah, nggak usah dikenalin namanya siapa. Sobat TK pasti sudah akrab dengan wajah-wajah populer mereka. Ada Bang Bedu, ada Mas Ayu Anastasia, dan Wafda Saifan. Hai. Mohon maaf, kita belum pernah jadi wajah populer. Populer. Iya. Kalau populer saya mesti pakai bikini dong. Jadi ada para pemain film Paku Tanah Jawa. Boleh diceritakan dari Wikipedia. Yang paling senior Bang Bedu. Aduh. Oh dia paling senior ya? Iya. Jangan salah ini loh. Dedi. Aku sebagai Dedi. Bowo itu asistennya peran utama kita, Handini. Oke. Yang bercubu dengan lelaki muda. Au. Ternyata yang dicubu bukan Handini, ternyata ular berbisa. Saya ini asistennya Handini, Bowo. Warga juga ya? Warga juga, Jadi warga pengurus juga ya? sanggar juga. ya. Mata-mata juga. Mata-mata juga, ya, suka ngintipin K-popers. majikannya mandi juga. Jadi perannya banyak ya sebenarnya? Banyak pokoknya. Yang penting saya main film aja di situ. Sebenarnya ini syutingnya sudah, kalau saya nggak salah ingat, Juni tahun lalu 2023. Maret. Maret malah. Maret ya, ya. Maret tahun lalu. Artinya sebelum Bang Bedu nyalek ya? Iya betul. Oke, Mas Ayu Anastasia, apa perannya? Di sini saya berperan sebagai Handini. Handini itu adalah seorang sinden yang dia itu melakukan suatu pesugihan supaya sanggarnya, supaya sanggarnya itu naik lagi dan dia cantik dan bisa menarik para lelaki. Klien. Iya. Di media sosial ini Bang Bedu, Mas Wafda sudah banyak komentar-komentar cantiknya nggak hilang-hilang gitu loh. Yes. Mukanya tuh udah kayak bukan ini masih 30-an tahun ke bawah gitu. Iya. Emang Masih masih 30-an tahun. Padahal namanya, Oh, 25. 25. padahal namanya Mas Ayu loh. Gimana kalau Mbak Ayu coba? Ini tambah cakep lagi kan? Ini Mas loh. Mas aja cakep apa lagi Mbak gitu. Oke, Mas Wafda. Ya,
Saya Wafda berperan sebagai Jalu. Jalu ini ya dia warga kampung situ, terus dia bekerja juga di sanggar. Ya bisa Jalu dibilang itu pindahan ya? Iya, dia pindahan dari, maksudnya dia warga baru lah di situ di kampung itu, terus dia bekerja di sanggar. Sebenarnya gue nggak bisa cerita banyak, karena memang partnya Jalu ini nggak banyak. Kalau gue ceritain nanti spoiler. Jadi spoiler soalnya partnya dia. Yang jelas tampilannya Mas Wafda berbeda dengan hari ini. Masa sih? Iya, jadi lebih tanpa kumis itu ya waktu syuting ya. Iya, ya, polos. Rambutnya juga masih Emang cepat. lagi polos-polosnya ya. Iya sama gitu dulu. Oh gitu kan gue suruh naikin berat badan ya gitu. Naikin berat badan, hitamin rambut, terus panjangin rambut. Tapi kesannya memang Handini ini akhirnya misterius gitu ya Mas Ayu. Menghadirkan sosok misterius itu memang butuh usaha. Jelas kalau dilihat dari prosesnya, kalau di media sosialnya Paku Tanah Jawa emang serius banget itu. Ketika reading misalnya sampai memunculkan kesan yang mistis. Iya, mistisnya itu. Sebenarnya gini sih, lebih namanya kalau kita melakukan suatu pekerjaan gitu, apalagi gue lebih pengen totalitas gitu, totalitas apapun itu gitu. Makanya pas waktu diminta sama Mas Bambang gitu kan, naikin berat badan ya, hah gila nih, nuruninnya susah gitu kan, gitu. Nuruninnya susah gimana nih, ya udahlah gitu kan. Terus pas begitu nyampe di Jogja pun baru nyampe ketemu sama Sinden. Hari keduanya itu kita latihan nari, terus latihan nyanyi gitu. Pas lakuin ritual itu kan udah dikasih videonya waktu itu. Jadi ya udah sambil latihan, terus sempat ngobrol sama Wafda juga pas waktu. Ya gue kenapa ya, gue tiap kali ke set langsung kayak otomatis begini gitu, langsung udah berubah ya kan waktu itu kan, langsung gue tuh lagi kayak langsung kayak berubah jadi gue kayak, tapi gue sendiri gue juga bingung kenapa gitu. Jadi kayak udah jadi kru-kru yang ngerti itu bukan ngeliat Mas Ayu, kayak ngeliat Handini gitu. Ya, Hah, gini gitu sampai jadi takut langsung digigit. Sebelum syuting tuh sebelum onset itu udah bener-bener sosoknya menghadirkan sosok Handini itu ya? Enggak, tapi pas masuk set. Begitu masuk set itu udah Handini. Makanya gue jarang di lokasi tuh jarang ngobrol sama dia, karena gue ngeliat kayak bukan Mas Ayu. Nah begitu di hotel baru gue berani ngobrol sama dia gitu. Lihat deh, boleh tanya Mas Ayu, intensitas kalau di lokasi sama di hotel lebih sering banyak ngobrol di hotel dibandingkan di lokasi. Itu upaya menjaga supaya tetap karakternya tetap ada ya? Bukan dia soalnya, gue ngeliat ngisi kayak bukan dia ya, nggak tahu deh teman-teman yang lain. Iya emang, iya sih gitu, maksudnya emang kayak pas ngeliat pertama dari teaser, dari trailer gitu, dari sorot mata, gilanya bukan gue sih sebenarnya gitu. Ya nggak tahu ya gitu itu kan, tapi emang banyak kejadian-kejadian yang di luar Nurul ya. Iya gitu saat syuting. Oh pada saat syuting itu kita ada momen juga Jogja gempa waktu itu kita. Gempa tuh, iya. Oh iya, nggak tahu adegan. Itu pas adegan di tempat kamu, pas kamu yang di kamar. Dia di kamar. Adegan kamu tiba-tiba kita keluar semua. Lagi gempa gede loh itu. Iya. Ya itu kayak mungkin ini kayak seolah tuh kayak lagi ngademin paku gempa. Jadi direstui sebenarnya itu. Nah, mudah-mudahan. Mas Ayu ketika diminta untuk menaikkan berat badan, sempat protes kah atau akhirnya nurut, terus apa yang dilakukan? Pertama gini, naikin berat badan. Ya udah deh, gitu. Udah makan mulu. Bebas nih gue makan gitu. Karakternya jadi memang kenapa harus menaikkan berat badan itu biar lebih berisi kah atau apa sih alasannya Mas Bambang Drias? Karena gini, sinden itu kan identik dengan montok. Gitu. Kalau misalkan kurus, ya bukan sinden dong gitu kan. Sinden kan identiknya dengan sinus, kalau yang kurus sinus. dengan montok gitu kan, karena dia pakai kebaya, pakai apa dan segala macam. Terus gimana cara pasti kan kalau misalkan kayak jujur aja lah gitu, laki-laki pasti lebih suka cewek montok dibanding cewek kurus. Aku sih lebih suka cewek kurus sih. Jadi ya, itu Dedi ya gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya kan ya itulah mungkin kan karena kita kan sebenarnya kan
syuting ceritanya di tahun 80-an. 80-an ya? Ada dokar Iya, ada dokar ya, ada dokar. Iya, berapa 80-an atau Trailernya 90-an gitu. Sekarang juga ada sih zaman buat PRJ, buat 80-an ya, 80-an ya? 80-an gitu. Dan maksudnya kan kayak ritual pesugihan dan kita nggak bisa denial ya. Itu ada gitu hal-hal kayak begitu dan itulah yang dilakukan sama Handini. Cuma dia bekerja sama dengan iblis. Butuh berapa lama itu untuk biar kelihatan semok itu? Itu Berisi. Itu cepet ya. Berapa lama ya? cepet makan beras Cianjur berapa kali pokoknya ya. Itu cepet ya. Cepet gitu, sebulanan kayaknya. Nggak Dari mulai nyampe, reading, nggak mulai nyampe. reading. Dari mulai reading lah. Nah, gua kan masuk reading hari kelima. Hari kelima. Oh iya sih. udah. Cepet kan Masuk mulai reading hari syuting. kelima. Iya. Cepet. Apa aja dimakan nih, cepet. Nah, menariknya kan karena terutama si Handini kan harus bernyanyi, kemudian ada adegan menari juga. Bahkan kalau lihat ada behind the scene-nya, menarinya tuh nggak di depan kamera doang, ternyata diliatin warga banyak banget gitu. Iya. Kan sini kan scene pertunjukan itu memang. Iya betul. Jadi sempat intenskah untuk latihan khusus tuh jadi pesinden menyanyi? Cuma 1 hari. Hanya sehari. 1 hari. Makanya pas waktu di lokasi syuting itu agak aneh. Kok apa ya? Agak anehnya tuh gini. Pas latihan gue tuh kaku banget gitu. Gue tuh bukan kayak yang perempuan gitu kan. Sebelumnya pernah menari? Atau acting menari di film-film sebelumnya? Pernah, tapi jadi stripper. Beda ya. Gitu Beda ini kan lagi. nyinden Oke, gitu kan. Terus yang ini tuh harus luas gitu, banget itu harus ya. luas gitu. Awal tuh sampai kaku banget gitu kan. Nih si asisten si ayah gitu kan. Kaku banget sih, Bun kaku banget gitu. Mana lulusan ayahnya? Ya gimana gitu. Terus ya gimana, nggak bisa. Cuma pas nggak tahu pas ketika di set itu udah kayak beda, sorot matanya beda. Ya, otomatis ya. Yang apa ya? Matanya beda. ngeri sih, matanya Iya, ngeri. Matanya beda. Dan maksudnya kita banyak ditolong sama ini ya. Itu adegan itu tiba-tiba warga kumpul aja. Rame pas saat nyinden itu ya. Ya karena dipikir ada pertunjukan. Karena Oke. kita benar-benar bikin set pertunjukan sih Dan yang biasa. Iya, kan ada gamelan segala macam. Ada ya. gamelan Iya, Biasa itu adalah wayang. hiburan warga gitu Betul. kan. Dan orang warga sampai kumpul semua jadi ya dipikir ada pertunjukan padahal itu cuma syuting. Jadi ya udah mereka Di tengah pas lapang tuh lagi ada rame. nyanyi Ya kan? nyanyi Iya, oke. kalau suara gitu disangka pertunjukan. Soalnya kayak yang nari juga diambil kayak ini tor maju gitu. Dan itu setnya itu perbatasan antara Parangtritis sama Gunung Kidul. Oh iya. Parangtritis masuknya Kabupaten Bantul. Iya. Kalau Gunung Kidul ya memang ya. Iya. Gunung Kidul, perbatasannya. ya. Ya, I Di see. perbatasannya terus dan di samping apa namanya? Di samping Sawah. ini bagian mistisnya ya. Samping sawah sih. Di samping Di tanahnya. samping apa namanya? Panggung. Panggungnya itu emang ada satu kayak tempat itu yang dipagerin. Oh. Nah, itu yang emang nggak boleh. Nggak boleh, Kita nggak boleh lewatin sih. Ada ininya juga, jangan-jangan ada seserahannya juga Enggak, kemudian orang takut injek-injek soalnya. Dead please deh cuma Iya, segini. iya. Itu nggak boleh di Nggak Saya boleh. lihat nggak itu boleh. ada itu. nggak dikasih. Ada. Oh. Mau Jadi ngeliat kayak macet batu tuh apa, gitu. nggak. Jadi sekalipun suasananya mistis, menghadirkan suasana itu, kengerian, suasana syutingnya tetap kocak kali ya, ada Bang Bedu kali ya, Mas Iya, Bedu ya. lucu terus. Sebenarnya untuk menutupi ketakutan itu ya. Iya. Sebenarnya kan biasa kan orang untuk menutupi rasa takut itu kan rasa kengerian kan ya udah dibuat bercanda aja, dibuat ketawa aja lah gitu kan. Pokoknya setiap kita habis adegan rilisnya udah ke Bang Bedu dah. Iya. Gitu. Bayangin aja, ada di mana situasi kita syuting itu lampu mati nggak ada pencahayaan sama sekali berapa jam tuh. Itu yang ya di lapangan itu kan. Yang tebu. Oh, tebu ya? Oh, di perkebunan tebu, tebu. di tebu, Oh, iya, iya, iya. di yang tebu sama di Gua Gajah. Aku nggak ada kayaknya gue. Nggak ada. Itu terakhir syuting, itu kita habis maghrib keluar dari goa, Genset habis mati. maghrib 3 genset kalau nggak salah, 3 genset mati. Terus kudanya ngamuk sampai bener-bener berdiri. Itu kita baru mulai take lagi tuh jam 1 pagi. Dan itu malam Jumat. Oh ya, pas ya.
tanpa disengaja tuh ada aja itu ulah-ulah Ada gitu emang ya. momen-momen itu tuh ada terus. Banyak banget. Banyak, Dan ketempelan yang kayak gitu-gitu yang tiba-tiba sesek, dan ya itu mungkin yang bikin ya itu Handini sih gitu, itu bukan gue gitu, makanya jadi kayak dari sorot mata beda apa. Tapi sempat merasakan nggak waktu di lokasi syuting sempat artinya ada yang misalnya nempel atau mengganggu tanda kutip gitu? Nempel ya? Mas Hayu tuh ditempelin tuh gitu, apa namanya? Koyo berasa nggak? itu. Tempelin koyo. Mau ditempelin koyo juga nggak ngaruh masalahnya gitu. Panas, dia udah panas duluan. Karena jadi pas itu terjadi itu pas waktu latihan nari hari kedua. Hari kedua kita di Jogja ya, gitu latihan nari. Tiba-tiba kok Ada pelatih narinya khusus. ada sinden. Pelatih sindennya juga ya. Sinden. Memang dia sinden asli profesional. Oke. Iya. Nah, abis itu ini ketarik kali ya, nggak stretching, mikirnya gitu dong. Panggil lah gitu. Ada mbak-mbak yang udah biasa mijit di Jogja. Panggilan begitu. Nah, terus biasanya kalau sama dia tuh cepet udah, kok ini apa berhari-hari tuh nggak Kayak tegang gitu ototnya. nggak hilang, sampai nggak bisa nengok, bener-bener nggak bisa nengok gitu. Nah, anehnya abis adegan nari yang wayang pertunjukan itu, begitu lepas semua atribut itu hilang. Itu hilang semua. Ya itu believe it or not Iya, ya iya. gitu, tapi maksudnya itu emang ya itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya malah terbantu ya ketika menjadi Handini ya. Iya. Oke. Ini belum adegan dengan ular ya berarti ya? Dengan ular-ular itu belum ya? Belum. Atau harus latihan lagi untuk adegan itu? Kalau adegan ular itu sebenarnya dari Jakarta, gue tuh orang yang paling geli banget sama ular. Reptil ya? Enggak, Binatang melata ular. gitu? Enggak, kalau Tuh buaya khusus ular. kalau buaya dia malah suka. Kalau reptil makanya kalau buaya dia demen. Jadi waktu itu dipinjemin ular gitu kan. Pertama kan gue emang geli banget, gimana sih, karena kan licin gitu kan. Ih, geli banget sih, cuma aduh nggak bisa nih, harus gue lawan lah gitu kan. Sampai akhirnya ya kan ular yang di Jakarta sampai dibawa tuh waktu itu ke tempat reading gitu kan, sempet waktu dibawa ke tempat reading. Oh, dibawa ke Jogja ya? Enggak, ke tempat reading. Oh, ke tempat reading. Oh iya. Oke. Sempat dibawa ke tempat reading segala macam. Oh, cara megangnya begini. Oh, kita nggak boleh panik. Terus udah, tapi kan berbeda dengan ular yang kita pakai ketika syuting. Jadi pas begitu hari pertama kan mereka pada take duluan nih, pada take duluan. Ular itu. Ada 2 ular yang dibawa. Aktif tuh ular itu. Lihat dong gitu kan. Terus ngeliatin. Oh, yang kuning nih lebih ini nih, lebih aktif gitu kan. Yang ini aja deh boleh nggak ularnya gitu. Udah itu kan, tapi itu waktu itu tuh udah habis maghrib gitu, jadi nggak begitu berinteraksi, cuma kayak sebentar. Aduh, tapi jangan mukanya, jangan kepalanya, jangan kesini geli, denger dia mendesisnya. Denger desis itu aneh sih. Kayak- Itu experience yang Iya. dan kuping tuh pengang setiap abis denger dia desis. Oh, karena juga ada sama ular. Iya. Ada gue, itu ada. experience yang Kan dia cerita tidur sama Gokil Handini. sih. Ternyata Handini berubah jadi ular. Oh. Sama sebenarnya bukan sama Handi. Iya, pas sama Handini. Sama ular ya? sama ular itu. Nah, itu akhirnya apa untuk mengatasi fobia itu? Ketakutan itu? Enggak, akhirnya pokoknya setiap ada namanya Vero, nama ularnya Vero. Dia itu umur 5 tahun, panjang 5,5 meter. Ular apa itu? Ular sanca. Jadi akhirnya setiap ada Vero datang, jangan pulang dulu. Udah main gendong. Sanca apa piton itu ya? Iya, piton sama Iya, sanca sama ya? makannya melilit. Nggak tahu. Iya itulah. Ya sejenis itu lah. Sejenis itu. Sanca kan. Terus akhirnya ya udah. Akhirnya malah kayak pas syuting di lo udah nggak ada ya, pas Yang syuting mana? di Sendang. Sendang tuh yang mana? Sendang itu yang Air, kolam. mata air ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kolam. Belum Itu pakai 7 ular. Pakai 7 ular, dan yang satu ada 7,5 meter. Gitu, dan itu semuanya lagi ganti kulit, lagi birahi, dan itu sat sampai Vero, ih jangan gitu Si Vero dong. itu juga kemarin ganti kulit juga kan? Ganti kulit, Iya. makanya Lebih agak agresif, iya. lebih aktif dia. Tapi itu udah ngerasa aman ya posisinya, maksudnya ketika adegan itu di Sendang itu udah mulai dekat dengan ular kan? Sendang itu kebetulan tuh 2 hari terakhir. Oh, oke. Nah, tapi Udah bonding lah, sebelumnya, jadi emang udah
sini gitu. Artinya takutnya udah mulai Udah hilang. oke. Udah mulai ngerasa bagian dari keluarganya malah. Malah rasanya tiba-tiba gini, Iya. tiba-tiba tanya pas sana gini, ih lucu juga ya merah ular gitu. Itu kayak aneh banget gitu kan. Nah, maklum udah lama kan nggak ketemu ular. Sekali ketemu ular gede banget ularnya. Tapi tetap tetap baik-baik aja di Bang Bedu. Iya, baik. Maksudnya Alhamdulillah baik. Mas Wafda, ketika terima tawaran dari Mas Drias, Babang Drias, apa karena Abang Bedu, apa karena Enggak lah. Mas Ayu Anastasia, Ada duitnya lah ya. Iya. Iya dong. Iya. apa karena ceritanya, apa horor lagi, oke. Ya gua maksudnya trennya juga sekarang kan lagi rame horor nih di Indonesia nih. ya kayak yang tadi gue bilang Bang Bedu, lebih horor kalau nggak syuting sebenarnya. Jadi kayak ya alhamdulillah maksudnya sekarang rezekinya lagi di sini gitu. Gue selalu maksudnya gini, setiap ada tawaran syukurin dulu kan itu, baru nanti kita cari tahu. Oke, awalnya sebelumnya bukan Mbak Mas Ayu kan? Gak tahu Awal deh. sebelumnya itu ya Iya, berjodohnya yang kan gue Mbak juga- Mas Ayu gitu. Iya, yang gue tahu juga awalnya bukan lo gitu. Iya, Nah, artinya kan jadi maksudnya bukan karena siapa pemainnya atau Iya. siapa Oke. direkturnya, kita kan nggak lihat itu. Cuma gue selalu gini, kayak setiap cerita itu kan pasti punya kengeriannya. Artinya penasaran kengerian apa nih yang apa namanya yang mau dibawa dari cerita ini gitu. Terus lihat kira-kira experience apa yang bisa gue dapat. Ya maksudnya kayak ular gini, ini kan sesuatu yang baru buat gue. Itu sih aku selalu maksudnya excited, tertarik sama apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita share gitu. Siapapun namanya, kalau aktor aktris mah udah nggak memikirkan itu ya Mas Wafda ya. Iya dong. pasti lebih memikirkan kayak cerita, menantang apa enggak, sesuatu yang baru buat kita apa enggak, pasti lebih memikirkan ke Kalau sana. kata Wafda mah kalau film horor tapi honornya nggak horor, ambil. Daripada film-film biasa gitu kan, film percintaan, tapi honornya horor ini jangan. Ini Mas Wafda ini dulu musisi Bang Bedu, Iya, tapi benar. kemudian lupa nyanyi Alhamdulillah. sampai hari ini jatuh cintanya sama acting loh. Legend itu dulu belum terkenal udah bubar. Bang Bedu, alasannya ketika terima berapa waktu yang lalu kan juga beberapa kali main film horor ya. Mumun terakhir. Iya betul, misalnya Mumun. Ini karena apa? Lawan mainnya atau ceritanya juga kah? Karena Mas Atau- Ayu saya kalau aku. Karena ini Mas Ayu kembali bermain memainkan peran utama ya di kalau saya nggak salah ya di Iya. Paku Tanah Jawa. Apa Bang Bedu? Karena Mas Ayu ya, Nah, betul. iya, aku tuh berapa kali hampir setiap momen dalam kurun waktu Setahun bulanan ya? setahun tuh ketemu Mas Ayu. Iya, pasti ketemu terus kita. Di Dan- Mau di lokasi series. Film, series, Heeh. komedi, apa di series, film, bintang tamu, semua ketemu Mas Ayu mulu. Kenapa? Dalam hati gue kenapa? Ada masalah apa gue sama Mas Ayu gitu kan? Ternyata ada sesuatu dalam hati gue gitu. Oh, ini gitu. Jadi seringnya ketemu juga, Jadi, ketemu lagi di iya. lokasi syuting itu sebenarnya udah. Jadi Nggak Mas Ayu tuh masalah kalau ya, di untuk- kalau di hotel tuh di penginapan tuh manggil gue tuh Dedi. Ya. Pas bini gue datang nggak dipanggil Dedi lagi. Semuanya ya, Semuanya. semua manggilnya Dedi. Aduh. Ya Jadi gitu. apa yang seru kemarin saat syuting Bang Bedu? Ya satu ini kan Sebagai Bowo. Bowo tuh kan dialek Jawanya ya. Ha-ha. Kan saya juga walaupun saya lahir di Jawa tapi saya kan besar di Jakarta. Jadi untuk berlogat Jawa tuh butuh latihan juga, butuh apa namanya exercise. Exercise. Boleh Dede. So you know what? What is it? I don't know what you're saying. Like, I want to say like you must be practice more, practice. So you can do what you say every kalau ini ketempelan apa nih? Ini tempelan hantu bule gua rasa. Tempelan falak ya. Gitu. Jadi walaupun logat, tapi memang logatnya memang logat yang di setting film itu. Gitu. Kadang-kadang ada logat Jawa Timur, seperti ini filmnya Jawa Tengah. iya. Ya kan? Iya, Ada iya. yang salah itu salah penafsiran, salah pelogat aja kan. Kalau kita logatnya, loh kok kayak gitu? Nah itu Jawa Timur. Nah kalau Jawa Tengah tuh logatnya agak beda gitu. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Tapi ceritanya menurut Bang Bedu oke nih ya. Bagus, maksudnya. karena memang ini legenda ya, urban Iya, legend. urban Kampung Tanah legend. Jawa ini kan memang sudah banyak orang yang tahu tentang
fenomena Paku Tanah Betul. Jawa gitu. Terutama soal pesugihan, mencari Iya. pesugihan. Yang barangkali sampai hari ini pun tetap ada ya. Masih lah pasti. Masih dilakukan. Di Gunung Tidar ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya kalau Paku Tanah Jawanya itu kan dia kan memang ditancapkannya itu di Gunung Tidar gitu. Magelang ya. Apa Artinya mati dan modar. Oh, mati dan Oh, modern. Tidar itu. Tidar, iya. Iya, iya. Jadi banyak banget yang itu kalau komen. buat latihan, kalau akmil itu kan Nah. latihan. Iya di Nah, situ. di situ. Di Nah, itu terus juga aku juga nggak tahu kenapa. di Magelang kan itu. Betul. Kan. Magelang. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Iya, aku modern. buka usaha di Magelang. Oh, Sekarang aku buka usaha di Magelang. masih. Ini lagi mau ntar mau opening tanggal 27. Oh, apa itu? Ayam bebek bedudu. Wis. Iya. Itu karena gara-gara syuting ini, gara-gara film ini atau Gara-gara nggak ada kerjaan gitu. Bang, itu nggak ada kacanya. Dia cuma mau gaya Gue doang. tadi ngeliat, nggak ada kacanya. Kok gini-gini nggak? Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku dapat tempat di situ tadi udah mau dibuka di Jakarta. Terus Ah. tiba-tiba ada terang, udahlah. Tiba-tiba partner aku ketemu partner di Magelang, wah tempatnya enak, asik, deket dari Borobudur. betul. Ternyata pas dengar Magelang, Gunung Tidar, sampai Paku Tanah Jawa, kayaknya ada sinergi, ada sesuatu yang terikat gitu kan. Jadi efeknya ternyata ada rezeki lain. Iya, bukan berarti saya pesugihan di Gunung Tidar, saya buka usaha di situ, enggak, bukan ya. Jangan bohong deh. Kagak, beneran. Nggak, lu ke Gunung Tidar aku pesugihan Siapa kan? yang mau korbanin coba di situ? Ya gue nggak tahu. Siapa? Enggak, justru lu tahu info itu karena syuting Iya, ini kan, karena Bang? syuting Iya, ini jangan-jangan. kan. Iya, Bang. Kayaknya Itu lu Gunung Gunung Tidar. Tidar deh. Ntar orang pernah kamu kecoba lagi. Lagi mau nggak usaha. Iya, untuk film aja ya, Iya, aslinya iya, enggak iya. sumpah ya. Untuk film aja Sobat TK. Jadi kalau bisnisnya memang murni ya. Murni gitu. Usaha Ini sendiri. aja lah masih cari modal lagi buat pengembangannya lagi gitu. Dari Paku Tanah Jawa ini kurang. Atau memang udah habis sebelumnya untuk Habis. Nah ini buat dia aja. Tahun yang lalu. Buat dia aja 500 juta sebulan gimana coba? Mas Ayu. Mas Ayu ketika syuting itu selain apa ya, menari, kemudian bernyanyi sinden, apalagi yang ternyata nggak gampang loh jadi Handini. Selain tadi beradegan dengan ular. Banyak sih sebenarnya ya gitu. Saya awal ngambil film ini tuh ya karena itu satu nari nyinden gitu kan, terus berinteraksi dengan ular, naikin berat badan, panjangin rambut, itu sesuatu hal yang baru. Banyak challenge-nya ya, banyak tantangannya. Banyak banget gitu. Jadi pas begitu dilakuin ya memang tidak segampang apa ya, nggak tahu, kadang-kadang gitu kayak ngeliat trailernya aja gitu sekarang kayak gini, hah, Kok begitu ya gua gitu ya? itu gue gitu. Hah, itu gue gitu yang kayak gitu-gitu sih gitu Yang ngerasain sih sebenarnya. orang lain temennya yang tahu dia sehari-hari ya. Perubahannya tuh benar-benar signifikan, benar-benar terasa banget lah. Gradasi wajah, emosinya tuh benar-benar kelihatan. Termasuk yang apa? Melakukan ritual dengan apa? Areng apa sih namanya? Iya, yang Ya gitu. udah lupa lagi sekarang. Soalnya itu cuma dikasih video, Oh. cuma dikasih video dari sindennya. Jadi dan oh ya terus udah gitu di setiap adegan kayak Handini sama anaknya, dia lagi sendirian di kamar nyisir dan segala macam. Itu bener-bener yang dimakan itu apa namanya? Kantil. Daun apa bunga itu? kantil. Bunga kantil. Dan bener-bener dipasangin ini apa namanya tuh? Yang kayak dupa. Oh iya, ini sio lupa. Apa sih namanya itu? Apa namanya tuh? Lilin. Apa bukan? Menyan. Menyan. Iya. Menyan. Dan itu Daunnya bener-bener menyan tuh dibakar. iya, itu menyan. itu menyan ada, makan bunga kantil beneran iya. Terus sampai gini, ini kan syuting, Apa emang asli nyampe sih? ke penonton, gitu kan, Aura aja mau putih. bau-baunya gitu kan. Terus tapi akhirnya dilakuin juga, dilakuin dan akhirnya ya udah kayak menikmati aja gitu. Tapi cukup sekali kan? Sekali take gitu. Enggak. Atau diulang-ulang? Enggak, kan belum cover, terus belum adegan-adegan yang lain. Emang Jadi cemilannya jadinya kembang kantil. Iya. Nah, gua rasa jangan-jangan itu yang buat dia jadi berubah tuh. Makan bunga kantil tuh. Iya, terus selalu giniin menyan gitu. Ini kan selalu giniin menyan. Terus udah gitu kayak dupa itu pasti ada di kamarnya dia. Iya.
Jadi bener-bener total ya, bener-bener Jadi ya kalau di- ngelakuin aja ya. Ya. Kalau di lokasi tuh nggak makan nasi kotak, makan bunga kantil. Bunga kantil ya ke sore. Mas Bambang lihat Mas Ayu, apalagi beradu acting dengan beliau. Matanya sih. Kalau aku ya maksudnya Dari mata. Ais, Jesayat loh. Matanya something nih, gitu. Kalau aku ada, maksudnya stare-nya kenceng gitu. Itu yang aku rasain. Tapi memang dari beberapa trailer, dari beberapa komentar netizen, Hah? setelah melihat trailernya, ngeliat Mas Ayu, mereka langsung ngerasa nyaman dengan, ih Mas Ayu cocok banget matanya, tatapan matanya horor banget. Artinya Padahal komentar itu tuh udah, kayaknya bukan gue deh. komentar udah seperti itu. Jadi apa yang kita rasain bener, kita nggak bohong, nggak ngarang, karena memang Iya. ini yang kita rasain, dan ternyata netizen yang di luar pun lihat Betul. horor banget tatapannya di situ gitu. Makanya sempat ada apa pembicaraan kita itu kan, gue kenapa ya kok gue tiap satu langsung kayak misalkan jalan biasa nih, pas bikin masuk set langsung Langsung busukan dada. pasti langsung gini, kalau nggak tangannya begini. Dan maksudnya segen-segennya itu kita emang ada gitu. Kayak nggak tahu ke bawah aja gitu. Kenceng sih. Tapi setelah syuting itu aman-aman aja ya, sampai rumah misalnya itu, atau kembali memainkan peran yang baru gitu, ya akhirnya lepas aja gitu si Hadini itu bisa ya, secepat itu ya. Bisa sih, alhamdulillah. Karena sebenarnya lumayan serem lagi tuh yang 2 hari terakhir itu yang di Sendang itu, karena kita syuting di tengah-tengah 2 pohon dan itu sempat kayak diikat apa pakai sling dan segala macem. Itu pohon itu umurnya 700 tahun. Jadi pohon itu mengapit Sendang. Enggak, Sendangnya tuh sebenarnya di sini. Tapi di sini ada 2 pohon Oke. yang kita harus lewatin dan di sini ada Sendang lagi yang lebih besar. Gitu. Nah, pas abis setelah kejadian kemarin sempat ngomong, "Mas, tolong dong ini nggak ada juru kuncinya ya." Gitu kan. Soalnya kebetulan lagi dapat. Gitu kan si 2 hari terakhir itu. Oh iya. Akhirnya bener. Pas baru nempel di pohon udah kayak sesak nafas. Udah kepala langsung kayak kekurangan oksigen gimana sih, kayak yang akhirnya ke juru kuncinya dikasih bener-bener kasih air, baca Al-Fatihah, baru agak mendingan. Terus ntar gitu lagi gitu. Jadi ada kru juga gitu kan yang ngebantuin gitu kan. Terus lo bentar ya, dia sampai gitu udah panggilin juru kunci apa segala macam. Karena kemarin-kemarin tuh gak ada juru kuncinya. Oke. Jadi selama syuting itu nggak ada pagernya ya berarti ya? Nggak ada, Syuting kita aja berarti ya? memagarkan diri sendiri aja. Jadi risiko tanggung penumpang gitu ya? Kalau nggak ada yang jagain begitu ya? Kalau tiba-tiba misalnya kesurupan? Enggak sih, Aman insya ya, Allah. tapi kemarin aman itu ya? Alhamdulillah. Yang lalu ya? Iya, kita nggak pernah ada yang kesurupan. Ya alhamdulillah. Enggak ada ya? Nggak ada. Cuma kuda doang itu aja. Iya, kuda. Sampai berdiri. Jingkrak kudanya. Sampai berdiri, mundur gitu. Terus udah gitu sempat di Gua Gajah itu di atasnya anak art sempat kefoto. Di atas Gua Gajah, dan pas di Gua Gajah juga gitu. Udah ini maghrib loh, ini maghrib loh gitu, udah mulai sesak nafas, udah kayak yang kayak teng udah yang gitu. Capek juga ya syuting horor ya. Jadi Handini itu ternyata gampang loh sebetulnya. Iya, mikirnya juga awalnya gitu kan. Mikirnya awalnya kayak yang ya udahlah ya gitu. Cuma ya nggak tahu, mungkin karena udah kebawa dengan sendirinya, jadi menikmati aja sih. Menikmati. Oke, ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Wika sebelum film Paku Tanah Jawa tayang di bioskop? Bang Bedu. Ngapain sih, Dad? Enggak, kayak ada yang megang-megang gua gitu. Wes. Ih, kayak megang tangan gua sendiri. Lu kayak megang gua siapa? Lu tangan gua sendiri megang. Tonton Paku Tanah Jawa apa itu Bang Bedu? Untuk Sobat WK, jangan lupa tonton film horor terkeren tahun ini. Amin. Yang pasti Amin, ya Allah. kita bisa ngelihat akting Mas Ayu yang di luar Nurul. Nurul yang nggak pernah kita lihat di film sebutan dimanapun. Tonton di Paku Tanah Jawa, dan ini ceritanya keren. Pokoknya bisa menghibur lah para penonton penikmat film-film horor. Saksikan di bioskop tanggal 6 Juni 2024.
Oke, terima kasih Sobat Zeka sudah nonton tayangan ini. Terima kasih Bang Bedu. Ya, Sehat terus. thank you, Mas. Sehat. Jangan lupa main film terus. Ya, Amin. belum terus nggak kabar kita yang lain ada kerja. Biar dompetnya makin tebal. Amin. Amin. Mas Ayu Anastasia, terima kasih. Ditunggu film-film berikutnya. Amin. Amin. Habis pulang dari September. India, September, dari London, lanjut. dari India. Ada juga Mas Wafda Saifan. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa lihat beliau nyanyi lagi sambil Wah, main film. amin, amin. Baru pulang dari Jepang juga. Mudah-mudahan sehat terus, Amin. bersenang-senang di bioskop dan mudah-mudahan laris manis di bioskop. Amin. Selamat Amin, menghantui ya pecinta film Horor. horor di bioskop Indonesia. Terima kasih Sobat Zeka. Bye bye. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.